Oke, Pak Ramadan. Ini kembali lagi nih, kita nanya-nanya Pak Ramadan nih. Pak Ramadan kan udah lama lah, salah satu politisi senior lah ya kan. Nah, gimana nih pandangan Bapak yang pilkada sekarang semakin panas nih Pak, mengenai Pak Anies Baswedan yang tentunya kemungkinan besar gagal diusung oleh PDIP. Tanggapan Bapak kayak gimana Pak? Begini, kita baru merespon sesuatu itu ketika sudah jelas. Nah, pada saat ini situasinya masih belum cukup jelas, belum jelas, sama sekali belum jelas. Karena kalau ada yang mengatakan bahwa ini prank dari PDIP, saya juga nggak melihat itu istilah yang tepat ya, karena dari PDIP sendiri memang menyatakan bahwa memang belum ada jadwal untuk uh, mengumumkan ya calon kepala daerah. Masih ada 40 lagi kan, dan kalau provinsi Jawa Timur belum, Jawa Barat belum, DKI. Jadi nggak mengejutkan juga di situ. Mungkin dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri punya pertimbangan lain, karena Jakarta ini kan Sakral merupakan pusat epicentrum politik Rebutan Indonesia ya, Pak, ya? gitu ya. Jadi harus dibikin sesuatu yang tidak biasa-biasa gitu. Jadi memang harus situasi yang luar biasa. Jadi perkembangan politik akan terus terjadi. Kita ketahui baru beberapa jam yang lalu terjadi perubahan politik yang sangat mendasar. Apa tuh Ketika Pak? Golkar mencalonkan kembali Airin gitu loh. Nah, itu kan satu hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Ketika Airin ya Kemarin baru saja diusung. sudah diusung dan kemudian ditarik lagi dukungannya, digantikan dengan nama orang lain, itu kan udah mengagetkan. Sekarang balik lagi ke kagetannya kita. Kejutan besar terjadi bahwa dipanggil dengan lebih terhormat lagi malah Airin. Di situ ada jajaran, selain ketua umum, fungsionaris utamanya juga ada di sana. Nah, jadi kita nggak tahu rahasia Tuhan gitu ya. Nah, jadi sampai tanggal 29 pukul 23.59 masih bisa terjadi perubahan itu. Kemungkinan Bapak nebaknya Pak Anies bakal maju. Saya optimistis Anies Baswedan akan maju. Diusung sama siapa Pak? Ya nanti itu kan, jadi begini, kita tidak pernah menyangka ketika PDIP memberikan tawarannya untuk terbuka kepada Anies, sampai sudah ke DPW ya, DKI Jakarta, untuk PDI Perjuangannya sudah ke DPP. Itu kan nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu loh, nggak pernah, siapapun nggak pernah terbayangkan. Tapi Taunya terjadi gitu loh. Dan kemudian juga ini masih ada terjadi lagi 2 hari ini dan besok pagi itu masih ada kesempatan. masih ada kejadian. Kamis pagi pun masih bisa kejadian. Pak, tapi kan saya potong Pak, maaf. Tapi kan yang kemarin Iya, sebentar. Oke. Pak Anies ingat nggak waktu Pilgub 2017 hanya 2 jam sebelum pendaftaran. sebelum pendaftaran, 2 jam baru diputuskan, baru jalan gitu loh. Jadi bukan hal yang Tidak mungkin. yang luar biasa juga kejadian ini. Sudah pernah terjadi kok. Presidennya udah ada, Pilgub 2017, Anies juga. Ya kan? Saat itu kan Sandi yang mau maju. Sandi sama Mardhani Alisera PKS. Tahu-tahu berubah gitu kan. Anies Andi. Iya. Mardhani Alisera jadi ketua tim kampanye, Sandiaga Uno geser jadi wakil, Anies yang barusan jadi menteri di reshuffle dan kemudian baru sembuh sakit, langsung dia menjadi calon gubernur. Oke, baik Pak. Kemarin kan kalau nggak salah Bu Megawati dan Pak Rano Karno berikut Pak Anies Baswedan juga bertemu di DPP PDIP Pak. Tapi atas pertemuan itu ada statement dari DPP PDIP bahwa PDIP akan mengusung dari kadernya Pranowo dan Rano Karno kalau nggak salah Pak. Ya, itu statement politik. Ya mereka harus ngomong begitulah. Tapi itu atas dasarnya sebelumnya bertemu loh tuh bertiga itu Pak. Gimana tuh Pak?
Berarti apakah pemikiran orang awam ya Pak ya? Apakah Anies ditolak sama PDIP Pak? Begini, mungkin terlalu untuk konteks ini situasi yang tidak normal ya. Itu situasi yang tidak normal, yang masih akan terjadi perubahan-perubahan. Belum ada penolakan itu. Kita baru mengatakan itu penolakan ketika Ketua Umum Megawati Soekarno Putri atau Sekjen Hasto menyampaikannya gitu. Karena itulah simbol partai itu ada di mereka ya. Tapi kalau misalnya statement politisi-politisi lain apa dia juga bisa ngomong gitu loh. Dan Masinton aja sampai sekarang ini masih juga Twitternya kemarin saya baca itu juga masih dukung Anies masih. Jadi nggak apa-apa. Dan kita juga mendengar ada politisi ini politisi itu belum sah belum resmi, nanti kita tunggu setelah disampaikan oleh Ibu Megawati ataupun Pak Hasto. Nah pada saat itulah baru kita tahu bahwa inilah yang sesungguhnya keputusan yang sudah diambil. Sebelum itu spekulatif, masih spekulasi, masih asumsi, masih masih asumsi, masih dugaan-dugaan, nah masih seperti itu, belum masuk kepada hasil konklusinya, kesimpulannya. Oke baik, kita minggir dulu PDIP Pak. Sekarang isunya PKB akan bergabung lagi dengan Pak Anies. Tapi belum pasti banget nih Pak, karena PDIP yang kemarin aja koar-koar untuk dukung Anies, tiba-tiba statement tidak dukung Anies. 90% loh Pak, tidak akan dukung Anies. Nah, tapi sekarang PKB ada isu nih Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Isunya dari ada statement atau dasar isunya apa? Berita-berita media udah up semua Pak kalau PKB bakal balik kanan untuk mengusung Pak Anies Pak. Dan dinamika politik itu kan terus terjadi ya. Ketika misalnya PKB kembali mendukung Anies itu juga itu juga tidak mengejutkan karena kita udah diberikan kejutan juga. Bu Airin yang pulang mondar-mandir kan dari Golkar menjadi terbuang dari Golkar, ditarik lagi sama Golkar, itu 2 kali. Nah, Imin kan baru sekali baru perginya dan bisa balik lagi. Nah, itu bagian dari dinamika yang artinya begini. Kita berharap partai politik ini mendengar suara rakyatnya. Ya. Artinya mengusung Pak Anies. Artinya siapa yang kan ada survei kan membuktikan. Ya kan. Surveinya Anies itu adalah teratas dibandingkan siapapun dan di lembaga survei manapun gitu. Kan aneh, bin ajaib kalau misalnya Anies yang elektabilitasnya tertinggi di semua survei justru tidak dianggap oleh partai-partai politik. Padahal partai politik ini kan harus merepresentasikan harapan dan keinginan dari konstituennya, publik gitu. Jadi bukan mewakili kepentingan elitnya gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya ini dilakukan oleh PKB, ini bagus sekali. Berarti PKB itu mengusung frasa bahwa Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan, suara warga itulah yang diusung ke atas gitu. Oke, bagus tuh statement Bapak atas kalau kemauan rakyat harus sebenarnya diusung oleh partai. Betul. Nah, apakah ini kan partai plus 12 partai Pak? Pertanyaannya kenapa dari Partai Perubahan kemarin pindah koalisi Pak? Padahal mereka tahu kalau elektabilitas Pak Anies di Jakarta itu kuat. Apakah ini ada bentuk untuk penjagalan Pak Anies atau emang partai takut untuk mengusung Pak Anies Pak? Bukan salah partai-partainya ya, tapi ada kekuatan luar yang ingin Anies jangan muncul di kotak suara, di kertas suara, kan begitu. Siapa tuh Pak? Ya kita tahu lah itu, semua orang udah tahu tuh siapa yang nggak suka sama Pak Anies ya kan. Dan semua udah tahu itu. Nggak suka atau karena takut Pak? Itu dua takut, hal. Iya. Karena ya kita nggak tahu juga ya ada apa gitu. Kita hanya menduga-duga. Apakah karena Anies itu susah diajak? Apakah karena apa? Kalau alasan Pilpres 2029 enggak. Kalau menurut saya potensi terbesar untuk Pilpres itu justru AHY ya di Demokrat. Karena dia ketua umum partai. Anies AHY maksudnya? Terserah lah ya. Maksud saya bahwa yang lebih potensial
ya kan, untuk maju di Pilpres dan menjadi saingan dari Prabowo ataupun Gibran, yaitu AHY. Dan nggak ada masalah di situ gitu loh. Kalau misalnya AHY-nya perform gitu ya, kinerjanya bagus, ya layak dong untuk tampil gitu loh. Jadi seseorang itu layak tidak layak untuk tampil itu harus berdasarkan ukuran-ukuran yang rasional. Artinya ukuran rasional itu antara lain selain kinerja ya, kerjanya bagus, juga disukai oleh rakyat gitu. Nah, kalau misalnya itu ya harus tampil dong gitu. Dan sebagai ketua umum partai, dia mempunyai jaringan di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, dan itu menyentuh sampai cabang, anak cabang, ranting gitu. Nah, kalau misalnya Anies kan tidak, dia cuma individu sendiri, dia tidak seperti melembaga seperti partai politik yang mempunyai organ yang begitu luas gitu. Itu kalau soal ketakutan tentang main di Pilpres. Yang kedua lagi, kita lihat bahwa Anies ini adalah orang yang tidak bisa diajak politik neko-neko ataupun mengolah-olah kayak gitu, project gitu, nggak bisa. Nggak, itu dia nggak bisa, itu udah pasti. Tapi masa iya sih, masa orang mau kekuasaan itu mau pengen ngolah-ngolah proyek gitu loh, ya kan? Jadi alasan lainnya mungkin ya karena Anies performanya bagus, penampilannya bagus, orangnya ganteng, akhlakul karimah, baik budi, santun, ramah pada siapa saja, dicintai oleh rakyat. Itu mestinya kita bangga dong gitu. Harus diperbanyak orang-orang seperti dia. Betul. Ya kan, bukan malah dihambat gitu loh. Bisa nggak Anda bayangkan di Jakarta elektabilitas Anies itu merajai semua survei. Betul. Semua survei dia merajai di sana, tetapi elitnya tidak mau gitu loh. Itu kan aneh. Itu apa ya? Itu tragedi nasional itu, karena Jakarta ini kan adalah barometer tragedi demokrasi kita gitu loh. Tragedi pembegalan demokrasi itu di situ gitu. Maka saya berharap betul bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi, ayo legowo, biarkanlah rakyat memilih siapa yang diinginkan mereka untuk menjadi pemimpinnya, ya. Dan jangan jangan hambat mereka untuk menjadi pilihan dari masyarakat. Biarkan rakyat memutuskan. Vox populi vox dei, suara rakyat, suara Tuhan itu. Jadi kita menghimbau kepada mereka yang berkuasa sekarang dan yang akan datang, ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, untuk legowo. Dan ketika ada penghambatan demokrasi, penjoliman terhadap figur-figur tertentu, mereka harus berdiri. Itu tidak boleh, jangan lakukan gitu loh. Oke, Pak. Artinya kalau Pak Anies tidak jadi diusung maju gubernur, apakah artinya itu demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, Pak? Tapi kan nggak mesti Anies kan, Pak? Kan yang satu hal, bahwa Anies kan belum tentu tidak dicalonkan. Nah, kalau kita bicara yang tanggal 30 Agustus, ya itu bicaranya kita bisa beda. Jangankan tanggal 30, ini tanggal 27, besok 28 bisa beda, 29 bisa beda. Dan jadi saya masih merasa bahwa Anies akan diusung. Masa orang yang bagus elektabilitasnya disukai sama rakyat, prestasinya bagus, bikin pembangunan fisik non fisik yang luar biasa, salah satu yang terbaik terus menerus itu dari lembaga-lembaga maupun kementerian kita tentang Jakarta gitu ya, udah banyak pengalaman. Masa justru karena prestasinya maka kita tolak, aneh dong gitu. Makanya saya berpikiran ketika partai buruh, partai Hanura dan juga partai Gelora, ya yang lain-lainnya kan itu kan pengen demokrasi ya. Dan yang mendukung Anies sudah jelas itu adalah Hanura dan partai buruh ya. Partai buruh udah mendukung gitu. Kalau Hanura saya kira hanya it's matter of time, hanya masalah waktu aja dia akan mendukung, hanya problem teknis saja gitu loh. Dan yang lain-lainnya juga saya kira juga begitu. Masih ada partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantaranya Anas Urbaningrum gitu ya. Tapi tadi hari ini tuh Partai Gelora bertemu sama Pak Ridwan Kamil, Pak. Ya perlu.
Besok juga Ketua Umum Demokrat bertemu dengan Ridwan Kamil. Nah, di situ orang udah mulai berani mempertandingkan. Sebelumnya kan mana berani minta pertemuan. Udah oke, yes man semua kan. Sekarang kan udah situasi politiknya udah berubah. Makanya thanks to masyarakat yang demo kemarin itu memperlihatkan wajah asli suara rakyatnya itu ya, yang menolak ada kezoliman, menolak ada namanya oligarki politik, menolak kartel-kartel politik gitu. Sehingga ini menakutkan bagi penguasa yang bengis siapapun itu gitu loh. Jadi ada nah sekarang jangan coba-coba lagi mau main-main. Ingat loh, di daerah-daerah kita masih melihat bahwa demo masih terjadi, Betul. ya kan? Jangan sampai akan menimbulkan korban politik yang lebih besar, ya kan? Nah, kalau kemarin kan udah selesai persoalan 2 pasal itu, ya jangan ditambah lagi pasal-pasal lain yang masalah gitu. Saya kira begitu. Jadi kita tunggu. Ini belum akhir dari sebuah permainan. Tapi udah mepet nih Pak. Ya mepet, kan saya bilang. Kalau ukurannya Anies berarti jam 8 malam tanggal 29 gitu loh. Deklarasi sekaligus daftar tuh ya. Iya. Dan Anies kan pengadilan kan sudah mengatakan kan surat dari pengadilan udah keluar kok. Surat kesehatan juga saya kira juga udah keluar. Itu kan hal-hal teknis gitu loh, yang bisa diselesaikan. Hal-hal politiknya, nah itu yang harus dikerjakan karena itu lebih pelik dan itu lebih zigzagnya lebih tinggi. Kita nggak tahu bahwa hari ini atau besok terjadi perubahan politik yang lebih dahsyat, apalagi dari Kimplas sudah membebaskan anggota-anggotanya untuk bebas memilih siapapun yang mereka mau ajukan untuk pilkada-pilkada di seluruh Indonesia ini. Buktinya Banten PDI berkoalisi dengan Golkar hari ini akhirnya. Ya, Ya kan? Nah, lawannya justru adalah Gerindra, Nasdem ya. Iya betul. Nah, begitu kan. Tapi bentar Pak, kita menyimpang dulu dikit Pak. Golkar kembali mengusung Airin itu karena ada ketakutan apa Pak sebenarnya Pak? Mereka akhirnya menyadari bahwa Airin itu cukup kuat. Sekarang ini kalau pilkada di Banten dilakukan, Airin 70% dengan pasangannya saat itu menang. Tanpa Golkar? Dengan atau tanpa Golkar, karena kalau pilkada itu ketokohan ya. Kalau kalau partai itu kan untuk tiketnya, perahunya, ya kan. Tapi kalau untuk siapa yang paling paten berlayar, nah itu figur yang menentukan. Figur, dia mau gimana pun udah figur. Kalau partai itu hanya untuk tiketingnya aja. Tapi yang menentukan itu adalah bagaimana performa, ya kan, popularitas, elektabilitas, dan kesukaannya gitu loh. Itu jadi ukuran-ukuran lebih nyata gitu loh. Jadi partai sudah selesai tugasnya di situ. Yang muncul adalah pertarungan individu, pertarungan dari kandidat-kandidatnya. Itu terjadi. Oke Pak, seandainya terburuknya PDIP batal mengusung Pak Anies, ada nggak partai lain yang kemungkinan akan mengusung Pak Anies sendiri nih Pak? Yang kita tahu Hanura Ya. Itu kiblatnya PDIP. Yang pertama, Pak, saya nggak mau berandai-andai bahwa PDIP batal dukungan. Saya nggak mau berandai-andai karena dengan perjalanan yang sudah pekat demikian, intensif begitu ya, itu kan kalau misalnya nggak jadi kan harus ada sebuah alasan yang kuat sekali yang harus disampaikan Megawati ataupun PDIP kepada publik gitu loh. Nggak mungkin kosong-kosong, nggak mungkin enteng-entengan. Karena kalau enteng-entengan itu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kalau misalnya enteng-entengan nanti, nah Anies ini kan indikatornya kan bukan berarti demokratis tidaknya itu tergantung pada Anies, tetapi ketika Anies dijegal, dihambat dimanapun, baik di koalisi pemerintah maupun koalisi oposisinya pun terhambat gitu. Berarti ada yang nggak beres di demokrasi kita. Ada orang yang bagus, ada elektabilitas tinggi, yang potensi kemenangannya itu melebihi dari para tokoh-tokoh lain, malah ditinggali, malah dijauhi. Nah itu justru aneh gitu. Dan
orang wajib bertanya bahwa demokrasi kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena tidak bisa mengakomodir, kan tadi itu pemimpin itu kan harus sesuai dengan aspirasi warganya, ya kan? Kalau warga mintanya si anu tapi tidak boleh kontestasi, ya itu kan aneh. Biarkan aja kontestasi itu. Dan Jakarta ini seperti akuarium besar, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya, transparan di situ. Jadi jangan coba main-main gitu loh untuk menyetel-nyetel Jakarta untuk suka-suka gitu. Tapi ada isu Pak, kalau dulu 2017 pas Pak Anies terpilih menjadi gubernur, itu justru statement Pak Anies memecah belah bangsa Pak. Ada statement Pak Anies itu yang akhirnya kita sudah di ibu pertiwi kembali, maksudnya kita menjadi pribumi lagi gitu. Artinya kan itu statement itu kan memecah belah bangsa Pak. Padahal Ahok itu mengucapkan selamat waktu itu kepada pemenang yaitu Pak Anies. Itu ya, mungkin partai takut nggak ada Pak. Masalah gitu, bukan justru kan yang dilakukan. Jadi gini, 5 tahun Anies menjadi gubernur, adakah pecah belah yang dilakukan oleh Anies? 212 itu kok pecah? Dia gubernur, diundang datang warganya. Lebih bagus Anies datang, ketika terjadi apa-apa dia bisa kendalikan situasi. Dia kan tamu, dan dia bukan inisiator, dia tamu. Dan kalau dia dilakukan oleh umat Hindu, Anies kan datang acara Hindu. Acara orang Katolik Anies datang. Acara Buddha Anies juga datang, Konghucu datang gitu loh. Kecuali kalau misalnya cuma orang Islam aja dia datang, nah itu baru masalah. Ini kan tidak, semua dia datang. Kenapa demikian? Karena dia gubernur, dia harus mengayomi seluruh warga DKI Jakarta, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya. Dia udah benar. Dan jadi itu lebih fair ketika kita melihat Anies. Dan ketika Anies membela rakyat kecil, dulu era-era sebelumnya rakyat digusur sama Anies, saat kali penggusuran pun tidak terjadi, malah dibikinkan rumah, malah dimudahkan hidupnya gitu loh. Biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dimudahkan oleh Anies untuk warganya. Waduh, itu pro wong cilik banget itu. Berarti alasan untuk memecah belah bangsa nggak ada ya, Pak, itu mengada-ada itu karena belum move on aja orang, karena jagoannya kalah gitu. Oke. Selanjutnya Pak, setakut apa sih Pak partai sama penguasa sampai mengasingkan Pak Anies Pak? Itu menjadi teka-teki kita bersama. Suatu saat sejarah akan mengungkapkannya itu. Dan suatu saat juga Anies pasti akan menyampaikan suatu saat, ya kan? Kalau sekarang ini pertimbangan situasi politik yang belum stabil, jadi orang menahan diri aja untuk tidak masuk di situ. Cuma kita ingin mengingatkan bahwa rakyat itu pintar, rakyat kita ini pintar mencermati situasi yang ada. Ya, ketika mereka melihat demokrasi itu mandek dan ada orang yang punya kesempatan, yang mempunyai kemampuan, pengalaman, dan juga semua takaran-takaran teknis untuk kepemimpinan dia punya, tapi dihambat, rakyat pasti akan marah, pasti akan turun. Rakyat tidak akan membiarkan kezoliman terjadi seperti kemarin kan, yang MK bilang anak umur 30 tahun pada saat penetapan itu dia sudah 30 tahun, ya udah ya, seperti itu. Ketika mau diubah, rakyat berontak. Dan akhirnya kan seperti glasnost atau perestroika pada zaman Uni Soviet dulu. Jadi seperti membuka kotak Pandora, ya kan? Satu kesalahan itu muncul yang ini, macam-macam. Gitu. Dan jadi ancaman stabilitas politik kita itu kan tinggi sekali. Makanya saya bilang pemimpin formal seperti Jokowi dan juga Prabowo Subianto memegang kunci terhadap keberlangsungan demokrasi kita ini. Mereka harus berdiri, mereka harus bersikap untuk mencegah
adanya penjagalan-penjagalan terhadap individu-individu manapun dan juga pembegalan terhadap demokrasi. Mereka harus berdiri paling terdepan di situ dan Oke. tidak membiarkan. Oke, baik Pak. Ini yang terakhir Pak. Seandainya kalau Pak Anies benar-benar tidak menjadi calon gubernur, kira-kira apa yang terjadi di Jakarta Pak? Kita masih membatasi sampai tanggal 29 jam 23.59. Nah setelah itu baru kita bahas yang berikutnya. Kalau sekarang enggak, saya masih optimis Anies itu Tapi berlayar. apa yang terjadi di Jakarta seandainya Pak? Ya kita nggak usah berandai-andai dulu, nanti aja dulu itu. Ini kita sampai tanggal 29. Oke, Ya jadi kan? jadi nggak ada, kita tunggu sampai tanggal 29 Tanggal nih. 29 kita tunggu karena itu fase politiknya yang Puncaknya krusial ya. gitu ya. Itu krusial tuh di situ tuh. Nah, mengenai apa yang terjadi itu ditentukan apa yang terjadi sampai tanggal 29 gitu. Dan kita lihat. Tapi jangan silap loh, publik, rakyat kita ini menyimak semua perkembangan yang terjadi. Ini bukan soal orang perorangan. Ini soal adanya kezaliman, adanya pembegalan demokrasi, itu isu yang sangat sensitif. Jadi kalau saya masih optimis, karena kenapa? Loh masa kita ini orang rasional, masa ada partai, masa partai-partai politik tidak mengerti tentang aspirasi yang berkembang di rakyatnya. Gitu. Tapi kan kepentingan partai emang Pak. Kepentingan partai atau elit? Ya, dua-duanya itu. Kalau kepentingan elit itu kan sepihak, kepentingan partai macam-macam. Dan Tapi emang apa yang Bapak takutin kalau Pak Anies nggak diusung Pak? ya, jangan sampai ada orang yang mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas, dan kemudian juga disukai oleh masyarakat, itu dihambat. Jangan. Kalau misalnya biarkan Anies berkembang, ya, kalaupun dia kalaupun dia ditolak oleh partai politik, itu adalah karena alasan-alasan rasional, bukan karena alasan-alasan non teknis, karena faktor politis, gitu. Ya tapi Kak, ini kan Pak Anies kan bukan kader Pak. Hmm. Ya wajar-wajar aja kalau tanpa alasan seharusnya. Toh dia bukan kader. Ya, masalahnya, apakah soal kader dan tidak kader itu menjadi masalah? Oke, kita tarik seperti dengan PKS. Jadi kader pun dia. Kalau misalnya Presiden PKS sama Ketua Majelis Suronya mengatakan kita ikut kepada Gerindra, katanya, apa yang bisa dibilang Anies? Anies kader. Oh. Lebih sakit lagi dong. Jebakan Batman itu namanya gitu loh. Jadi ini bukan persoalan kader dan non kader, kepentingan elit parpolnya itu apa gitu loh. Lebih Ya sakit kan? lagi berarti ya kalau kader Oh, tidak iya. diusung. Udah kader dia tidak dusung seperti itu, kena prank malah dia ini, ya kan? Berarti kemungkinan Karena persoalannya bukan kader dan non kader, ada persoalan yang lain di situ. Oke. Ya Oke. kan? Baik, palingan itu aja nih. Ini seru banget sampai tanggal 29 ini Iya. Pak Rampo. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih. Kayaknya malam ini sampai tanggal 29 Iya. malam banyak kejutan. Sampai besok malam itu akan ada kejutan. Kejutan ya. Jadi pelaksanaan kejutan itu adalah pagi tanggal 29. 29. Itu pelaksanaannya. Kalau Anies malah jam 8 malam baru terjadi kejutannya. Ya kan? Jadi tenang aja gitu. Tidak ada ketakutan berarti ya? Enggak ada kerisauan. Optimis Kita ya? percaya, kita optimis lah. Oke, Insyaallah. terima kasih para Aman dan Bohan. Oke lah. Siap. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, insyaallah. Thank you.